Selamat pagi warga Tani Link TV dan selamat datang di Masbud Farm Solo. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, pemilik farm di sini. Farm di sini adalah peternakan merpati hias. Ada beberapa jenis merpati hias, nanti kita sebutkan satu persatu. Lokasi beralamat di Jalan Liris nomor 34, Pajang Laweyan, Surakarta atau di Kota Solo. Jadi merpati hias ini kan merpati yang sangat unik sekali, langka sekali. Awalnya saya mengenal merpati hias ini dari Facebook. Ada beberapa saya lihat di Facebook, kemudian penasaran, saya coba mencari di Pasar Depok dan akhirnya nemu namanya merpati Lahore. Nah, itu Lahore itu saya pelihara, saya beli, saya pelihara, dan itu berkembang biak jadi lumayan banyak. Terus akhirnya karena penasaran dengan jenis-jenis lain, akhirnya saya membeli dari beberapa jenis ya. Ada yang penerbang, ada yang untuk merpati hias, ada yang merpati pedaging. Nah, itu beberapa memang saya koleksi dan sekarang saya fokus di merpati penerbang. Sama ada 2-3 merpati hias yang masih langka, jadi saya sengaja mendatangkan dari luar negeri untuk menambah koleksi yang belum banyak dimiliki oleh orang lain dan sampai sekarang masih ada. Kalau merpati itu sebenarnya di dunia ini ada ribuan jenis merpati hias ya. Bukan saya nggak cinta produk Indonesia, tapi saya lebih ke hias karena perawatannya lebih mudah dan tidak perlu keluar untuk lomba. Kalau merpati yang lomba kan kita harus ke sawah, kita harus ke tempat yang luas untuk mencoba penerbangan merpati. Kalau kita fokus di peternakan sama nanti perawatan kebersihan kandang sama kebersihan merpati itu sendiri. Nah, kalau di sini ada beberapa jenis merpati. Ada merpati hias namanya Archangel. Biasa dijuluki merpati malaikat karena keunikan dan kecantikan bulunya. Berasal dari merpati batu gitu aja. Kalau merpati Archangel ini ada beberapa warna, ada yang biru sama yang putih. Archangel gold wing ya. Badannya warna emas, sayapnya warna biru. Ini satu pasang 12 juta. Indukannya segitu, harganya 12 juta. Kalau jual anaknya sekitar 4 jutaan. Harga anak sepasang. Kemudian saya juga ada yang gold white wing ya. Jadi warnanya warna badannya warna emas, sayapnya warna putih. Itu sepasang harganya 17 juta indukannya. Kalau anak kan kita jual biasanya 6 juta. Ya, 5 sampai 6 juta nanti tergantung spesifikasinya burungnya itu sendiri. Archangel badannya tembaga, sayapnya hitam berkilau seperti sambil lilin. Itu kalau sepasang indukan sekitar 2 juta. Anaknya paling 800 900 sampai 1 juta anakannya. Itu yang jenis Archangel. Tetapi kalau untuk merpati yang Russian Volga ini memiliki bodi mirip seperti merpati kipas, tetapi dia punya pola warna. Pola warna itu kalau kita sebut namanya marking, jadi membentuk pola warna. Russian Volga berasal dari Rusia karena namanya Russian ya, jadi mudahnya begitu. Badannya warnanya coklat ya, coklat biasa gini. Kemudian sayapnya warna putih ya. Kemudian dia punya leher ya, punya dagu, ini warna putih dagunya. Ya, dagunya warna putih semua, jadi rata kanan kiri harus sama. Terus kemudian ekornya juga ada plong begini. Ya, ekornya ada putih-putihnya di ujung begini. Ya, ini pola warna. Kalau ini harga kisaran 1,5 sampai 2 juta untuk indukannya. Kalau anakan 700.000 anakannya. Terus kemudian juga ada namanya Egyptian Swift. Egyptian Swift ini sekilas seperti burung seriti. Berasal dari Egypt, Mesir, ya, dari Mesir karena merpati ini sangat kalau banyak menyebut merpati mbahnya merpati, jadi merpati purba karena secara fisik mirip-mirip merpati zaman dulu sekali, ya, baik dari bulunya, kemudian bodinya, kemudian sayapnya panjang. Itu kalau di foto diamati itu seperti burung-burung purba, dan itu konon katanya dimiliki para raja zaman dulu, jadi bukan merpati yang merpati biasa. Itu sepasang sekitar 1,5 sampai 2 juta. Anakannya dijual kisaran 600.000. Kemudian ada merpati lagi yang di samping ini kita punya, ada banyak, namanya Birmingham Roller. Birmingham Roller ini berasal dari Inggris sesuai dengan nama kota Birmingham, tetapi burung ini didatangkan langsung dari Netherlands. Kita punya ini ada sekitar indukan 30 pasang. Terus keistimewaannya burungnya kecil, kemudian terbangnya sangat gesit sekali dan dia bisa salto di udara. Jadi terbang itu nanti terbang kalangan, kemudian dia bisa balik muter ke bawah. Biasanya kepalanya warna putih memang.
Jadi kebanyakan merpati Birmingham ini kepalanya putih, sayapnya berwarna ada coklat, ada hitam, ada putih, ada warna almond seperti ini, ada yang Meghan juga. Birmingham ini biasanya kalau kita jual 1,7 harganya, harga induk 1,7, terus harga anakannya 600.000. Terus selain ini juga ada sayap parlor tumbler, burung merpati yang tidak bisa terbang, tapi dia langsung salto di tanah. Jadi guling-guling gitu. Jadi ngelompat nggak bisa. Jadi dari bawah ke meja itu pun nggak bisa. Karena merpatinya memang nggak tahu itu memang darahnya seperti itu. Jadi cuman guling-guling di tanah aja. Kalau jalan normal bisa, tapi terbang nggak bisa. Terus selain itu ada lagi merpati hias jenisnya Turkish Takla tumbler ya, Turkish Takla tumbler itu dari Turki. Ini konon katanya juga dulu yang dimiliki para raja ya. Nah, yang Turkish Takla ini keistimewaannya selain bulu yang bagus, itu ada bulu kaki di bawah. Ada pakai sepatu kayak gini. Tapi nggak panjang bulunya. Dia juga bisa terbang salto. Tapi terbangnya dia tidak tinggi, tidak seperti Birmingham. Kalau Birmingham dia terbangnya bisa ngawang sampai 1 jaman. Kalau yang Turkish Takla itu 2 juta harganya. Itu anak-anaknya ya tawarkan 600.000 juga. Jadi kan agak harganya memang agak di bawah biar terjangkau sama pembeli-pembeli itu. Perawatannya dari segi pakan, pola pakan semua sama. Yang dibedakan nanti ketika burung masih anakan, pola pakannya beda. Itu diperbanyak nanti konsentrat, BR 94, jagung kecil gitu. Terus nanti kalau sudah remaja atau dewasa, kita namanya ada penerbang. Jadi penerbang ini yang khusus untuk merpati yang terbang di awang. Nah, ini pola makannya juga berbeda. Nanti diperbanyak beras merah sama nanti ada biji-bijian ya. Ada millet, ada nanti jagung, ada pakai biji gandum gitu ya untuk perawatan seperti itu. Nanti pola makannya juga diatur. Jadi ketika Birmingham yang masih remaja biasanya dia bikin lapar. Tidak kenyang terus karena nanti kalau kekenyangan terus terang kegemukan terbangnya agak susah nanti. Nah, itu untuk remaja. Kalau sudah induk nanti pola makannya berbeda. Nanti ada tambahan beras merah itu wajib. Kemudian jagung untuk pakan harian, konsentrat ini untuk nanti kalau sudah punya anak tambahin itu konsentrat sama nanti DR juga itu. Nah, sebenarnya pakannya sebenarnya hampir sama, cuma nanti polanya dibolak-balik gitu. Terus nanti kalau sudah meloloh juga nanti diperbanyak konsentrat sama BR. Kalau perawatan jenis model kandang dan lain-lain hampir sama ya. Perawatan kasih makan pagi sama sore, kasih minum sebenarnya kita sudah pakai otomatis jadi tidak perlu jok, cuma bersihin aja paling seminggu sekali bersihin. Kalau minumnya sudah otomatis ngalir sendiri. Kemudian kalau mandi biasanya kita setelah produksi kita ambil, kita masuk ke di kandang untuk mandi, disemprot ataupun nanti kasih wadah kan mandi sendiri. Biasanya perawatan itu aja. Kalau enggak nanti kalau sudah produksi kita ambil indukannya kita lepas di burung di kandang umbaran. Jadi kita punya kandang umbaran fungsinya untuk mengistirahatkan merpati ini supaya dia bisa enjoy di kandang umbaran, kandang yang agak besar, bukan kandang badan seperti ini. Kalau merpati hampir sama dengan merpati hias atau merpati lokal ya. Jadi untuk biasanya produksi itu di usia 8 bulan ya. 6, 7, 8 bulan itu sudah mulai produksi dari anakan lahir ya. Terus kemudian dari setelah produksi nanti induk itu nelor ya, nelor selama 6-11 hari dirami, kemudian nanti dilolos sampai usia 1 bulan biasanya. Dan itu sudah bisa makan mandiri nanti 1 bulan itu. Di sini kalau jumlah merpati hias campur semua sekitar hampir 200 ekor lah. Kalau 150 lebih, tapi kalau 200 tidak ada. Sekitar itu. Biasanya yang timbul di merpati hias itu yang pertama adalah sakit goham. Goham itu kalau dilihat itu mulutnya itu seperti ada kapur yang lengket-lengket gitu ya. Ada kapur yang lengket-lengket gitu ya. Putih-putih itu namanya goham. Ini faktornya nanti kalau kena penyakit itu burungnya murus.
tidak mau makan, cenderung dia apa ya, pendiam, terus belum mengembang. Nah, karena jamur, karena beli ini itu satu tablet dibagi 8 kalau saya. Bagi 8 nanti diloloke siang, pagi, siang, sore loloknya. Ada juga nanti kena tetelo sama seperti ayam juga sama. Jadi penyakitnya hampir sama seperti unggas lain. Jadi di tempat kami sistem pola peternakannya kita menggunakan kandang baterai ya. Jadi kandang baterai ini secara perawatannya lebih mudah ya karena bisa mengontrol antara merpati satu dengan merpati lainnya. Jadi setiap pasang kan ada pola perawatan beda-beda ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi dengan adanya kandang baterai ini dia bisa fokus ke breedingnya, ke ternaknya. Jadi lebih maksimal. Beda dengan ketika umbaran. Umbaran itu kadang-kadang makannya berebutan, tempatnya ngeram berebutan, kemudian antara laki-laki dengan yang lain ya, kadang-kadang tarung, kemudian betina lain itu dipasang, dikawin betina laki-laki lain, dia mau. Kalau ini dia fokus satu pasangan, kalau merpati yang jenis baterai seperti ini. Lebih mudah perawatannya dan lebih efektif, lebih efisien. Tempatnya juga tidak terlalu banyak. Dalam satu ruangan seperti ini bisa muat sekitar 40 pasang di sini. Sirkulasi udara sudah cukup ya, ada matahari yang masuk, kemudian angin bisa lewat. Ini kan secara tidak langsung tempatnya sudah sebagai tempat kandang itu sudah cukup sebetulnya. Kebersihan kandang itu mutlak harus ya, karena kalau kita nyaman di kandang, berarti burung juga nyaman di tempat kandangnya itu kan gitu. Kalau yang umum di merpati hias itu kontesnya. Jadi kalau kontes merpati hias beda dengan lomba yang ada di masyarakat yang sudah umum ya. Kalau kita lombanya di meja kontes. Jadi setiap merpati nanti punya apa ya? Cara nilai tersendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita di meja kontes kan ada satu meja, nanti beberapa kandang ya, meja panjang ada beberapa kandang dan nanti satu jenis merpati dimasukkan semua. Untuk penilaian itu termasuk nanti ke merpati itu sendiri, jenisnya apa, kemudian kaidah dari merpati itu sendiri apa, itu harus sesuai dengan kaidahnya. Terus kemudian nanti ada kebersihan burung merpati itu sendiri, baik itu dari kaki, kemudian sayapnya, kemudian apakah ada kutu dan lain-lain juga di situ ada nanti pada penilaiannya. Terus yang terakhir ya semua itu nanti kan dinilai jadi satu untuk menghasilkan berapa sih nilai skor yang akhir itu kan dari situ. Kebanyakan merpati hias ini yang beli dari luar kota. Ada 1-2 dari lokal ada, Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen ada, tapi nggak begitu banyak. Pembelian via online, jadi via kepercayaan lah, langsung transfer ataupun nanti bisa rekening bersama. Ketika sudah beli deal ya nanti kita kirim pakai agensi, ada model lewat travel, ada yang kereta, itu lewat KIB, KI8 itu kan bisa pengiriman hewan. Kalau luar Jawa bisa pakai nanti ada agen sendiri. Biasanya kita kirim ke Aceh, ke Bali naik bis, masih bisa. Ke Aceh, Sumatera, Sulawesi kita pakai pesawat. Ada agensinya, kita borongan aja. Jadi biasanya pembeli sudah ada langganan dengan agensi, dengan orang yang ngurusi pengiriman paket itu, pesawat itu ada. Di ongkos kirim ditanggung pembeli. Jadi merpati di perjalanan mati kita ganti. Kalau di sini nggak ada stok, kembalikan uang. Terus nanti kalau ada di sana pelihara kebetulan 1 minggu kok sakit atau jadi mati ya kita ganti juga. Jadi kita garansi. Bisa langsung kontak saya di nomor 085 740 989 333. Sosial media saya ada namanya Masbird Solo, MASBIRD Solo itu Facebook. Kemudian ada YouTube itu Abdullah Solo. Itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan selama saya menyampaikan informasi ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ke nomor WA.